adik-adik, shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Pasti bisa dilewati. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, shalom. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau sama-sama memberikan hati yang terbaik hanya untuk menyembah Tuhan, amin. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai mungkin telepon boleh dinonaktifkan terlebih dahulu atau di silent, supaya nanti kita nggak terganggu dengan notifikasi yang ada. Mari kita mau siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, karena Engkau Allah penyelamat kami. Yang selalu ada bagi kami, melindungi kami, menolong kami. Karena itu kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pikiran, perkataan apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan layakkan kami. Dan terima kasih hari ini Tuhan akan menyatakan sesuatu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu, kami mau memuliakan Tuhan. Oh, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Inilah pujian kami kepadamu. Mari kembali katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji, meninggikan-Mu Tuhan, memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penghibur.
ada padaku di surga selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu gunung bahagiaku, tetaplah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku Tuhan, dan bagianku tetaplah selamanya pujian ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu Terima kasih Tuhan, karena kami boleh memiliki Engkau. Terima kasih Engkau yang memilih kami, dan kami boleh hidup dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan di hari demi hari. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau dikuatkan dengan firman Tuhan, dan kami percaya kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersiap menerima anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Apapun itu ya, sakit, penyakit, kesusahan apapun pasti bisa dilewati selama bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh beri salam dulu kiri kanan. Berkati kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Jangan cuma dua, kalau boleh lebih menyeberang juga gak apa-apa ya. Haleluya. Siap tinggikan Tuhan. Amin. Amin. Boleh lebih dari katakan amin. Amin. Tepuk tangan di hadapan Tuhan ya. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan, mau meninggikan Engkau karena Engkau saja yang layak. Terima pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Siap angkat suara kita bagi Tuhan ya. Angkatlah suaramu, puji Dan serukan nama Yesus. tanggalkan bebanmu, bilang tak perlu kau khawatir sebab Sebab
kita dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Waktunya kita memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Ibu Yanti akan mimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita, Amin. dengan penuh syukur Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan persembahan kami ini berguna bagi pekerjaan dengan ini ya Bapa. Amin. Kami siap memberi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu Tuhan dalam hidup. Haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu, dari jalanku menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sebagaimana pujian tadi, firman Tuhan yang akan kita pegang terus dalam hidup kita akan dengarkan pada hari ini, saat ini. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu. Kita mau letakkan sejenak segala apapun yang menjadi pergumulan kita bawa sama Tuhan. Walaupun mungkin saat ini pergumulan itu tetap ada, masalah itu tetap ada, belum selesai. Tapi percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Sesuai dengan janjinya, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Allah kita tidak pernah lalai akan janjinya. Terima kasih Tuhan. Kami teduhkan hati kami. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya.
kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Terus menopang buat jemaat yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya kuasa bilur-Mu dapat menyembuhkan semua penyakit kami. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk adik Yosean Tuhan. Dalam nama Yesus aku mengatakan oleh bilur-biru Tuhan Yesus, organ-organ tubuh yang sakit secara khusus di bagian kepalanya disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Aaron, untuk Januar, untuk Pak Wempi, untuk Loren Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap organ-organ tubuh yang sakit di tubuh Aaron, Januar, Pak Wempi maupun Loren disembuhkan oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Untuk Pak Anen yang mengalami insomnia, Tuhan tolong dia, sehingga dia dapat tidur dengan normal dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat pemulihan yang Tuhan terus kerjakan untuk Ibu Sumiati, Ibu Wiwin Tuhan, Bapak dan Ibu Budiman, bahkan Pak Teddy Tuhan, yang Tuhan terus akan pulihkan kesehatannya. Demikian juga Tuhan buat pemulihan Ibu Marlin. Kayak percaya oleh kuasa bilur-Mu, Ibu Marlin mengalami kesembuhan secara ajaib dan sempurna dari Tuhan. Makasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Cuanio ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu keadaannya, Engkau mengasihi dia Tuhan. Dia pun mengasihi Engkau. Kayak beruntung Ibu Eli yang sedang mengalami kedukaan di Batam, Tuhan hiburkan keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan Amin. amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini dengan tema hanya Tuhan yang kuingini. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca Mazmur 73, Mazmur ini ditulis oleh seorang bernama Asaf. Asaf ini seorang pemazmur yang ditunjuk oleh Daud untuk melayani di bait Allah. Ya. Mazmur yang ditulis oleh Mazmur Asaf ini adalah satu mazmur di mana ada hal yang kita bisa pelajari. Kita menemukan dalam mazmur itu dia mengatakan hanya Tuhan yang kuingini. Bapak Ibu, biarlah ini pun menjadi kerinduan kita semua. Yang hadir siang hari ini hanya Tuhan yang kita ingini di dalam hidup ini. Nah, kita akan melihat apa ciri-ciri orang yang hanya mengingini Tuhan. Ada berapa ciri yang kita lihat. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Bapak Ibu, orang yang mengingini Tuhan, ciri yang pertama menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Ada kesukaan dalam dia hidup untuk selalu dekat dengan Tuhan. Coba kita baca Mazmur 73, 23, Mazmur 73, 28a. 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Kenapa Bapak Ibu dia berkata demikian? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Sehingga dia rindu untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, satu hal yang sangat baik yang perlu kita teladani. Biarlah selama kita hidup di muka bumi ini, kita menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Nah, untuk
menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan, dibutuhkan yang pertama kerinduan. Kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kerinduan ini mesti dibangun Bapak Ibu, untuk dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membangun kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, pasti Bapak Ibu punya kerinduan untuk lebih lagi bergairah mencari Tuhan. Kita bergairah dalam hal kita apa? Beribadah. Datang kepada Tuhan. Kita bergairah dalam hal ibadah setiap minggu. Kita bergairah dalam hal ibadah doa kita. Kita bergairah setiap hari baca Alkitab. Kita bergairah setiap hari untuk berdoa saat teduh dengan Tuhan. Ini adalah orang yang ingin menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Memiliki kerinduan, dibutuhkan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kerinduan itu mesti dibangun atas hidup kita. Kalau orang gak punya kerinduan, susah mau diajak apapun. Contoh Bapak Ibu, ngajak orang ke gereja tuh gak gampang loh Bapak Ibu. Kalau dia gak punya kerinduan, mau ditarik-tarik gimana pun susah. Harus ada kerinduan. Kalau dia punya kerinduan, gak disuruh pun dia datang. Kenapa? Karena punya kerinduan. Bahkan orang yang punya kerinduan pun gak dibatasi oleh jarak. Meskipun jauh, tapi dia punya kerinduan. Untuk apa? Untuk hidup mau mendekat. Dalam rangka mencari Tuhan yang dia cintai. Karena Tuhan itu menjadi kesukaan bagi hidupnya. Mari Bapak Ibu, kita mesti menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Kemudian, tidak hanya dibutuhkan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, tetapi kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Meskipun pemazmur ini mengatakan, kadang hati kita merasa pahit. Hati kita ini lagi pahit nih Bapak Ibu. Kenapa? Pahit dengan kehidupan. Pahit dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita jadi pahit. Ya, meskipun juga ada orang yang pahit karena kebanyakan minum teh pahit, Bapak Ibu. Ada pahit. Hati kita mungkin lagi sedang pahit, Bapak Ibu. Tapi kita harus memiliki kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang tahu hati orang? Bapak Ibu yang hadir hari ini, kita nggak tahu hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang mengalami hati yang pahit, tetap memiliki kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Amin. Meskipun kadang kita nih seperti orang dungu, Bapak Ibu. Dikatakan dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Kadang-kadang banyak hal yang dungu yang kita lakukan Bapak Ibu. Banyak hal kita gak mengerti seperti hewan. Tapi di tengah-tengah keadaan demikian pun kita diajar untuk memiliki kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pernah saya utarakan di sini. Apa perbedaan antara belief dengan trust? Belief berarti percaya, tapi percaya yang dimaksud di sini adalah percaya yang sekedar percaya. Percaya sebatas pikiran atau nalar. Kadang-kadang ada orang dengan spontan percaya, oh percaya. Tapi percaya di mana? Hanya di otak. Di pikiran. Tapi beda dengan trust. Trust adalah kepercayaan atau percaya tapi memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekedar percaya oleh nalar.
memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekedar percaya oleh nalar. Trust timbul akibat pengenalan akan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Trust, kepercayaan kita itu timbul karena pengenalan akan Tuhan. Kedekatan hubungan serta ketergantungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Makanya pentingnya jadi orang Kristen memiliki pengenalan akan Tuhan. Pengenalan secara mendalam, pengenalan secara pribadi secara mendalam. Artinya apa? Punya banyak pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan terus membangun kedekatan hubungan. Serta apa Bapak Ibu? Serta kita secara pribadi dengan Tuhan, di mana kita memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Itu orang yang disebut trust Bapak Ibu. Kata trust di sini berasal dari kata bahasa aslinya, artinya percaya disertai kesediaan kita untuk mempercayakan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya 100% kepada Tuhan. Bapak Ibu, menyerahkan sepenuhnya 100% sama Tuhan. Ketergantungan kita sama Tuhan betul-betul kita serahkan. Kita percayakan hidup kita 100% sama Tuhan. Kadang-kala kepercayaan kita sama Tuhan Bapak Ibu, trust kita itu mungkin belum 100%. Mungkin 80%, 90%, bahkan 99%, ada 1%. Tapi Tuhan ingin kita 100% sebenarnya percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara buat hidup kita. Dibutuhkan percaya, trust. Yaitu apa Bapak Ibu? Kita betul-betul menyerahkan hidup sepenuhnya. Kita percaya penuh Tuhan sepenuhnya. Meskipun banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar kesaksian para misionaris yang diutus ke luar negeri, hidupnya hanya mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Betul. Jadi begini Bapak Ibu. Satu kali saya ada dengar satu cerita begini. Jangan misionaris Bapak Ibu. Orang yang kerja di luar negeri. Contohnya di Amerika. Dia bilang ini, aduh Pak. Waktu saya di Amerika. Betul-betul saya hidup betul-betul merasakan nih artinya tuh mengandalkan Tuhan tuh seperti apa. Dia ngalamin. Karena Bapak Ibu. Karena kita tahu kalau orang di sana kan lu gua gue. Begitu kan keadaannya. Kalau kita di sini kan masih bisa punya saudara, bisa minta tolong. Atau masih bisa ya pinjam sana, pinjam sini. Tapi di sana Bapak Ibu nggak semudah itu. Dia mengatakan, Pak, betul-betul saya di sini diajar untuk hidup benar-benar menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Kita diajar untuk betul-betul mempercayai Tuhan. Trust. Karena apa? Karena kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan kedekatan. Serta ketergantungan secara pribadi dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin Bapak Ibu sedang begitu banyak mengalami masalah dalam hidup. Tuhan sedang ajar kita untuk hidup benar-benar hanya mengandalkan Tuhan semata. Nggak ada yang kita bisa andalkan Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang kita andalkan semata. Bapak Ibu, manusia itu kalau kita andalkan masih ada keterbatasan. Bahkan Alkitab bilang, jangan berharap sama manusia. Kamu akan apa? Apa? Kok takut ngomong kecewanya? Alkitab udah kasih tahu Bapak Ibu.
Jadi hari-hari ini kita diajar untuk betul-betul hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu namanya trust. Bukannya di otak. Tapi kita praktikkan dalam hidup kita sehari-hari. Di hati kita, kita tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dapat dipercaya sepenuhnya. Amin. Bapak Ibu, mempercayai Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan kita bisa dipercaya loh. Manusia belum tentu loh Bapak Ibu. Manusia itu bisa enggak dipercaya. Tapi Tuhan benar-benar adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Tergantung sampai sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa ciri yang kedua? Orang yang hanya menginginkan Tuhan. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai harta yang utama. Harta kita yang utama. Kita baca Mazmur ini Bapak Ibu 7325. Tadi lagu tadi itu dari ini nih. Tadi. Sekalipun dagingku dan habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Ini ungkapan pemazmur. Kita baca Bapak Ibu 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Perhatikan. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Benar gak Bapak Ibu? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini saya waktu renungin kata-kata ini. Hebat juga nih si pemazmur. Ya, dia bilang selain engkau nggak ada yang kuingini di bumi. Bukankah manusia tuh banyak keinginannya Bapak Ibu? Banyak hal yang kita ingini dalam hidup ini. Itu manusiawi, manusia kita. Tetapi hari ini kita mau belajar seperti Mazmur Asaf. Dia berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Waduh Bapak Ibu. Kalau Bapak bisa ngomong begitu. Saya percaya berarti Bapak Ibu kita sudah menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun semuanya ini mungkin habis, kira-kira begitu. Kita sakit, semuanya kehilangan. Tapi kita masih berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa? Karena Asaf tahu Tuhan hartanya yang paling utama, yang paling penting dalam hidup ini. Bapak Ibu, orang fasik menjadikan harta dan kedudukan yang terpenting. Orang fasik, bukan orang tasik ya Bapak Ibu. Orang fasik menjadikan harta dan kedudukannya yang terpenting. Tapi orang beriman menjadikan Tuhan sebagai hartanya yang terpenting. Meskipun semuanya habis dari hidup kita. Kekayaan, kedudukan termasuk kesehatan. Bapak Ibu lihat kisah ini. Ada opa lagi nangis opa. Itu kalau nggak salah bahasanya Ibu Meli, opa. Kenapa? Dia suka nonton drakor. Opa, abuce. Ya. Pokoknya begitulah Bapak Ibu. Annyeonghaseyo kata gitu ya. Bapak Ibu, ini si opa lagi nangis. Kenapa dia nangis? Tadi dia orang kaya, hanya hitungan detik jadi orang miskin. Gara-gara gempa di Turki. Peristiwa di gempa Turki tahun lalu Bapak Ibu. Hanya memerlukan waktu 17 detik untuk mengubah pria ini seorang pemilik 33 gedung jadi seorang yang bertahan hidup hanya dari pemberian makanan dari orang lain dan menjadi tempat untuk beristirahat dimanapun dia
dapat menemukannya. Itu di Turki semua harta gedungnya rudes rata. Gara-gara gempa di tempat itu. Makanya Bapak Ibu, Asaf berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Aduh Bapak Ibu. Kalau kita bisa ngomong seperti itu, kita berarti menjadikan Tuhan harta kita yang utama atau yang terpenting dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang kuingini. Bapak siap Tuhan, nonton film lagi ya Bapak Ibu tentang warisan. Ada seorang milioner, ketika dikumpulin anak-anak cucunya, dia pikir wah dapat warisan. Ternyata ayahnya ini kasih warisan bukan warisan itu, tapi warisan iman yang diperlukan. Coba kita lihat sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nonton film ini? Milioner JP Morgan, seorang pendiri General Electric meninggal. Seluruh keluarga berkumpul untuk membuka wasiatnya. Orang mengira sebagian besar isinya mengenai uang. Namun mereka salah. Berikut petikannya. Saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya, sehingga dia akan membawa jiwa saya tanpa cacat celah kepada Bapa Surgawi. Karena itu saya minta agar anak-anak terus mempertahankan dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang tercurah. Dengan segala tantangan, risiko, maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya. Kebanyakan orang tua berpikir keras hendak mewariskan sebanyak mungkin uang bagi anak-anaknya. Namun JP Morgan memberi kita pandangan yang berbeda. Sebagai warisan terutama dan termahal, Morgan lebih memilih mewariskan iman kepada Kristus bagi anak-anaknya. Segala bentuk harta benda, sebaik apapun kita menyimpannya, dapat habis dan lenyap. Namun iman kepada Kristus memberi hidup yang takkan layu. Uang dan harta memang berguna di dunia ini, namun hanya iman pada Kristus yang berguna di sorga. Mari kita mulai mewariskan iman semacam ini kepada anak-anak kita, mulai hari ini, yakni melalui pembicaraan yang berulang-ulang tentang firman Tuhan. Seperti dalam Ulangan 6 ayat 6-7 bagian E berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Tentang Kristus yang menanggung hukuman dosa kita, agar kita memiliki hak untuk hidup kekal bersamanya. Tentang bagaimana anak Tuhan belajar menaati dan melakukan kehendak-Nya. Tentang cinta Allah yang nyata dalam kehidupan masing-masing pribadi. Niscaya warisan itu akan menjadi harta paling berharga. Kapanpun anak-anak akan membuka surat wasiat kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Amsal 22 ayat 6. Kiranya kisah ini dapat menginspirasi kita untuk menanamkan ajaran firman Tuhan bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ini satu hal yang diwariskan oleh seorang JP Morgan. Dia seorang milioner Bapak Ibu. Tapi dia memiliki satu konsep pemahaman yang luar biasa. Dia bilang, warisan imanlah yang terpenting. Kita butuh uang, bohong kita nggak butuh uang. Ya, gereja bayar listrik pakai uang, benar Bapak Ibu? Nggak bilang kita doa aja yuk doa, nanti listrik kebayar gitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi ternyata Bapak Siam Tuhan, bahwa warisan iman sesuatu yang sangat penting. Ini jadi harta yang kita bisa wariskan dalam hidup kita selama di dunia ini. Alkitab bilang buat apa kau punya seluruh isi dunia, tapi kamu binasa. Mari Bapak Siam Tuhan kita mewariskan keluarga kita dalam hal iman. Mungkin kita hidup cukup tuh luar biasa loh Bapak. Cukup tuh artinya apa Bapak? Sesuai kebutuhan. Arti kata cukup tuh, doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Arti kata cukup itu artinya sesuai kebutuhan.
Masing-masing orang tuh punya kebutuhan berbeda. Tapi hebatnya Tuhan bisa cukupkan kita. Itu hebatnya Tuhan. Bapak Ibu, cukupnya Tuhan aja sesuai kebutuhan Bapak. Apalagi lebih. Ya kan? Nah, hari kita diingatkan bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Tuhan harta kita yang utama. Jadi Bapak, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah. Tapi kalau kita mewariskan iman, iman itu yang membuat kita jadi kuat. Dan kita menjadikan Tuhan harta kita yang penting dan utama di dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu menjadikan Tuhan penuntun hidup. Ciri orang yang menginginkan Tuhan. Yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Coba kita baca Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 22 ayat 5 dan Mazmur 73 ayat 24. 2-3. Tetapi Yosafat kata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu, Yosafat itu Raja Yehuda. Dia lagi berkunjung ke kerajaan Israel. Saudaranya, ingin perang, mengalahkan satu bangsa. Lalu Yosafat bilang begini, jangan buru-buru. Baik, kita tanyakan dulu kepada firman Tuhan. Ini satu pelajaran baik buat kita Bapak Ibu. Setiap hal dalam hidup kita harus menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Kenapa? Kita bilang, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Jadi kita butuh nasihat dari firman Tuhan. Kita butuh nasihat dari Tuhan untuk kita menjalani hidup kita. Secara khusus pada saat kita ingin mengambil satu keputusan. Salah ngambil keputusan seringkali bisa berakibat fatal dalam hidup ini. Nah, pada waktu kita ingin mengambil satu keputusan, kita perlu nasihat dari Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin menjadikan Tuhan penuntun hidup kita. Bapak Ibu lihat, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dengan nasihat Tuhan, Tuhan bisa menuntun tiap langkah hidup kita. Bahkan bukan itu saja, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Waduh Bapak Ibu, dengan tuntunan Tuhan, Tuhan bisa angkat kita masuk dalam kemuliaan. Artinya ada kemuliaan yang kita bisa dapat dalam kita menjalani hidup kita selama ada di dunia. Tapi harus Tuhan yang memberikan nasihat sebagai penuntun hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup kita, Bapak Ibu, saya percaya apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita, usaha kita, dalam kita mengambil keputusan apapun, hal penting dalam keluarga, ingin mengambil keputusan untuk sekolah anak-anak kita, ataupun hal-hal yang lain. Kalau Tuhan tuntun Bapak Ibu, pasti Tuhan yang akan mengatur semuanya jadi baik. Jadikan Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Bapak Ibu, dalam kitab Perjanjian Baru ada tema yang berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Pentingnya setiap perencanaan kita melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena kita rindu menjadikan Tuhan apa? Sebagai penuntun hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, kita nggak tahu loh apa yang terjadi dalam hidup kita. Siapa yang tahu? Bapak Ibu, hal yang terjadi dalam hidup kita. Belum lama kan Venezuela digempa, ada gempa yang hebat. Ribuan orang mati.
Emang dia tahu tuh akan ada gempa? Nggak tahu. Sama juga dengan hidup kita, Bapak. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian kita nggak tahu. Bapak Ibu jujur saya pernah mau tidur. Begini nih, lagi mau tidur nih. Kan kalau tidur kan kita merem. Saya bilang, aduh Tuhan, tidur. Pernah kepikir gini, besok pagi masih bangun gak ya? Besok pagi masih bangun gak? Pernah lu saya kepikir gitu. Cuman saya menghibur diri saya gini. Kalau besok pagi saya gak bangun, berarti tugas saya udah selesai di bumi. Bapak Ibu, kita gak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan sebagai penuntun hidup kita, Dia pasti akan memimpin. Bahkan Dia bisa ngangkat kita masuk ke dalam kemuliaannya, kata pemazmur. Jadikan Tuhan selalu penuntun hidup kita, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang kuingini. Cirinya yang pertama, menjadikan Tuhan kesukaan buat hidup kita. Yang kedua, jadikan Tuhan harta kita yang utama atau yang terpenting. Yang ketiga, jadikan Tuhan sebagai penuntun hidup kita setiap hari. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tadi lagu itu Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini. Ini Mazmur tadi ya, Mazmur 73 ayat 25, 26. Sekarang kita ngomong dengan lagu ini Bapak Ibu. Selain Kau tiada yang lain. Tiada yang lain ada padaku Di surga. di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap. habis lenyap. Gunung batu. Gunung batu. Amin. Amin. Dan bahagiaku Tetaplah Allah. tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalian Kau Tiada yang lain ada padaku di surga. di surga. Selain Tiada yang lain. tiada yang lain Amin. yang ku ingini di bumi, Yang ku ingini di yang ku bumi. ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku. Gunung batu. Amin. Dan bahagiaku tetaplah Allah.
Bapak Ibu, lagu ini jadi doa kita hari ini. Saya menyanyi lagu ini jadi doa yang kita naikkan sama Tuhan. Seperti Asaf berkata sama Tuhan, hari pun kita akan berkata hal yang sama. Tuhanlah tetap Allah selama-lamanya. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang setia kepada janjinya. Allah yang ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Kita katakan Bapa, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Tiada yang lain Yang kuingini, yang kuingini di bumi, yang kuingini di yang bumi. kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap gunung batuku, gunung batuku dan tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan amin, habis lenyap. Katakan gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan siang ini? Ramasika Ramasya, Huramasika Ramasyadara, Huramasiki Ramasyadara. Kami tahu Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau ada di sini, Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir. Huramasika Ramasya, Huramasika Ramasyadara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bahagianku, tetaplah Allah, selama-lamanya. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Uramasikya Ramasanara, oh Ramasika Ramasana, oh Ramasika Ramasana, oh Ramasika Ramasana. Haleluya, haleluya, Kau hadir di sini Tuhan. Amin, amin, amin. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan.
selama-lamanya. Amin. Orang masyikaramas. Engkau hadir di sini Tuhan, Engkau ada di sini. Amin. Hamba berdoa setiap tangan-tangan diangkat Tuhan. Mungkin kami berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Engkaulah penolong kami yang sejati. Amin. Tuhan. Penolong umat-Mu yang sejati. Ya Tuhan. Di tengah keadaan masalah apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, Engkau Allah penolong kami yang sejati. Amin. Pertolongan-Mu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti Ayub berkata, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu atas hidup seluruh jemaat GBI Ruko Geraha Niaga, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Amin. Makasih Bapa, Kasih Tuhan. sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Allahku akan mencukupi segala keperluanku Amin. Ya Tuhan. menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Amin. Biar kami boleh terus menjadi jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami. Berkati kesehatan kami. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa saat ini memberkati bangsa kami Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang terus diberkati Tuhan, menuju kepada Indonesia emas. Amin. Apapun yang terjadi atas bangsa kami, semuanya ada dalam proteksi tangan Tuhan yang sempurna. Kami memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas. Beri mereka hikmat, kemampuan dan kesanggupan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Tuhan, para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Mereka pun boleh hidup takut akan Tuhan. TNI Polri yang menjaga keamanan, berikan hikmat akal budi, sehingga negara ini aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkati Jabodetabek di mana kami tinggal. Keadaan kami jadi garam, jadi terang, jadi berkat. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, Tuhan, yang setia menopang pekerjaan Tuhan, baik GBK setiap Rabu maupun mereka yang menyumbang untuk pekerjaan Tuhan yang lain, termasuk mengembalikan perpuluhan dengan setia. Apa yang mereka tabur mereka akan tuai sesuai dengan janji Tuhan. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan Amin. amin, amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Tapi sebelumnya, saya akan menyampaikan berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Ki Miawan, kakak dari Ibu Tane Eli dan Bapak Burhan Badri dalam usia 76 tahun pada hari Selasa 7 Juli 2026. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Batam. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Puji nama Tuhan, selamat memberi warta, saya persilakan. Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah secara online maupun onsite. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom
akan diadakan pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat akan dilaksanakan pada pukul 6 sore di GBI Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah doa ini. Bapak Ibu Saudara, ibadah Youth Pet Walker pada minggu ini akan diadakan pada hari Sabtu pukul 11 siang di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengajak putra-putrinya untuk hadir dalam komunitas Youth Pet Walker ini dan kita boleh bertumbuh bersama-sama. Ibadah raya pada hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7, pukul 9, dan pukul 11. Ibadah kedua dan ketiga akan disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih telah dilakukan kembali pada hari Rabu ini. Berikut cuplikannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi perbaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Kevin Andrian dengan Josephine Cecilia Darmawiria pada hari Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 10 pagi di Lotus Room 7 dan 8 Mezzanine Floor Ayana Mid Plaza. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, bahwa komsel doa sudah kita mulai hari Senin yang lalu ya, atau minggu yang lalu, Rabu yang lalu. Nah, minggu ini akan ada di wilayah yang berikutnya. Bapak Ibu boleh ikut di wilayah manapun, yang penting masuk link. Karena kita pakai Zoom, ya kita mau belajar tentang doa. Kita percaya doa itu mendatangkan kuasa buat hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang rindu silakan untuk bergabung, karena setiap minggu kita akan pindah daerah, ya. Tapi siapapun yang mau ikut boleh untuk ikut Zoom. Cuman 45 menit kok, 1 jam, 45 menit sampai 1 jam kok, nggak lama, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu terima kasih buat dukungan doa, bahwa 3 hari saya ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tuhan pimpin saya selama di sana, ya. Ketemu besan, dan kemudian saya ke tempat makamnya Pak Berti, Bapak Ibu. Ternyata udah 5 tahun dia dipanggil Tuhan. Jadi saya sempat ziarah karena memang sudah niat. Nanti kalau saya datang ke Kalteng saya mau ziarah, ya. Nah, kemudian doakan besok pagi-pagi Bapak Ibu. Saya akan berangkat ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian pulang dari Kendari hari Selasa. Malamnya saya berangkat lagi ke Jogja. Bapak Ibu, tolong doakan supaya saya dikasih kesehatan, ya. Karena ada maraton tugas yang akan saya lakukan secara khusus dalam tahun ini, ya. Akan ada banyak keluar kota dan sebagainya, tapi saya percaya Tuhan akan lindungi saya, dan Bapak Ibu terus topang dalam doa supaya saya dikasih kesehatan dari Tuhan. Amin. Ya. Itu saja Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit bersama-sama, kita akan membacakan doa deklarasi perkataan firman. Kita baca ayatnya ya selalu. 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Filipi 4:13.
Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lukas 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami hari ini. Ibadah pertama, kedua, ketiga, ibadah sekolah minggu. Tuhan sudah berkati ibadah yang berlangsung di seluruh Indonesia, bahkan di kota Jakarta. Nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.